من يهده ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد أيها الإخوة إن الله يأمركم بالعدل والإحسان. Hadirin a'idin wal a'idat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di saat-saat yang lalu kita disibukkan oleh berbagai kegiatan. Ada halnya itu melalaikan, ada halnya itu mendorong kepada ketaatan. Hidup manusia tidak akan terlepas dari yang namanya usaha. Bahkan seseorang yang sedang tidak berusaha itu sedang berusaha. Dia sedang mengusahakan dirinya menuju jalan yang sangat buruk. Hadirin rahimakumullah, usaha kita mesti dilandaskan dengan kebenaran, dengan niat yang ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam ibadah yang mungkin sering kita laksanakan, ataupun dalam ibadah, dalam muamalah, kehidupan sehari-hari, karena catatan amal kita tidak kosong dari setiap apa yang kita lakukan, melainkan semuanya penuh mamlu'an dengan apa yang kita lakukan setiap harinya. Kalimat satu persatu kata dituliskan, lalu kita akan diperintahkan oleh Allah, Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Ini menjadi ukuran yang sangat penting untuk hidup kita saat ini. Karena kesuksesan hidup manusia, seorang hamba adalah dengan dirinya tidak merasa bahwa ia itu adalah hamba yang merdeka, tidak berbangga diri dengan pencapaiannya karena usahanya sendiri, dan tidak menjadikan seluruh amalannya untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Pondasinya harus ikhlas, landasannya harus benar. Tatkala ikhlas dan mutaba'ah terlaksana oleh kita, ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasul, maka amalan kita adalah amalan yang makbul, yang diterima. Maka yang menjadi fenomena saat ini, ibadah mungkin tidak lain diniatkan karena Allah, tapi kehidupan seperti biasa, di luar ibadah mahdoh, di luar ibadah yang sering kita laksanakan, seringkali kita melupakan bahwa kita ini adalah hamba yang mesti memiliki tauhid. Tauhid ini adalah salah satu hal yang paling penting jemaah dalam kehidupan seorang muslim. Karena tidak akan pernah masuk surga seseorang kalau tauhidnya rusak, kalau tauhidnya fasad, kalau tauhidnya itu batal. Dia mengungkapkan dirinya sebagai orang yang bersyahadat di hadapan orang, di hadapan orang-orang, bersaksi bahwasannya dia itu mengibadahi Allah dan tidak mengibadahi yang lainnya. Sementara dunia ia dahulukan, sementara kenikmatan dunia, pekerjaan, kesombongan, hasad, hati yang buruk selalu ia laksanakan setiap hari. Dan itu tanpa ada dorongan atau tanpa ada keinginan untuk merubahnya. Dan ini adalah hal yang perlu diperbaiki. Dengan memperbaiki ketauhidan, maka hal ini akan terperbaiki penuh. Dalam salah satu sabda Rasulullah SAW menceritakan tentang keutamaan tauhid.
Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul man ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana minal amal. Orang yang mengucapkan syahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, serta meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Yang menjadi patokan kita hari ini bukan hadis tersebut, bukan kalimat tersebut, bukan siap yang telah kita bacakan tadi, tapi selanjutnya beliau bersabda wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amali. Mempercayai bahwasanya surga itu benar, neraka itu benar adanya, siksaannya sangat pedih dan kenikmatannya tiada tara. Pada zaman ini kenikmatan dunia telah melupakan kita dari surga. Berapa banyak orang yang mendahulukan dunianya dan sholat ditinggalkan. Berapa banyak orang yang terus mengupload dirinya di media sosial tanpa ada rasa malu di hadapan Allah, mengumbar aibnya, hasad kepada orang lain, sombong terhadap orang lain. Sementara wajah Allah ditinggal. Sementara muqarabatun ilallah, mendekat kepada Allah tidak ada. Sementara rasa bahwasanya Allah mengawasi tidak ada. Bagaimana syahadat kita bisa sempurna? Bagaimana kita bisa masuk surga sementara siksa neraka, kenikmatan surga tidak kita dambakan dan tidak kita jauhi? Bagaimana kehidupan kita kelak nanti? Orang yang tidak bertauhid adalah orang yang hatinya rusak. Secara tidak langsung ia telah merusak hatinya, dan ketika hati seseorang rusak, maka seluruh amalannya, seluruh jasadnya, seluruh apa yang akan ia lakukan tidak akan berlandaskan kepada sunnah dan Quran, tidak akan berlandaskan kepada perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Dalam salah satu sabda beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul fitani 'alal qulubi kal hasiri 'udan. Bahwasanya hati manusia ditampakkan akan ujian dan fitnah-fitnah terus-menerus, sedikit demi sedikit, seperti kain yang sedang ditenun, terus-menerus kembali, terus-menerus ia diuji. Maka tatkala ujian tersebut berdampak kepada hati akan terbagi dua, hatta tasiru ala qalbayn. Al-qalbu atau al-qulubu, hati, abyad atau bayda mislis safa. Ada hati yang dia itu berwarna putih dan begitu jernih. Sofia itu adalah kejernihan. Maka kita artikan baydhatun mislis safa adalah putih yang sangat jernih, yang sangat bersih. Dan hati yang kedua adalah hati yang dia itu terus menerima fitnah tersebut, menerima ujian tersebut. Kenikmatan dunia menjadikannya lupa akan akhirat. Syubhat-syubhat yang terjadi di muka bumi ini ia lakukan, laksanakan sampai hatinya nuktatun fihi nuktatun sauda atau nukita fihi nuktatun sauda, sampai hatinya itu dibubuhi, dititiki noda hitam, sampai hatinya mengeras, bahkan hidayah tidak akan pernah masuk kepadanya. Yang lebih ngeri lagi jamaah, orang yang seperti ini, yang hatinya hitam, yang terus dia itu melaksanakan kemaksiatan, yang dia itu terus melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan pernah kembali ke jalan Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, hati yang sakit istibahul ma'rufi munkarun. Bahkan hal yang benar
yang bahkan menurut orang-orang benar terasa salah di hadapan mereka, yang bahkan ma'ruf menurut Al-Quran dan Sunnah benar, orang-orang melaksanakannya, sunnah yang sudah tidak asing lagi, menurut dia adalah sunnah yang salah. Orang-orang melaksanakan sunnah dianggap bid'ah. Orang-orang melaksanakan hak dianggap syubhat. Tidak akan pernah hatinya menerima hidayah sedikit. Ia akan terus dimudahkan untuk masuk neraka. Inilah hati yang hitam, yang begitu banyak kemaksiatan pada diri, yang tidak ingin ia datang kepada Allah, lalu ia mengakui dirinya bersalah, berdosa. Kalau sampai saat ini seseorang tidak melakukan hal tersebut, maka tidak akan pernah hatinya menjadi bersih. Dan sudah banyak zaman kini kita itu selalu dilupakan oleh media sosial, hasad, bibir yang tidak kita jaga dari ucapan buruk, sampai tidak terasa tetangga kita sendiri, saudara kita sendiri kita sakiti. Bagaimana hal-hal tersebut bisa membawa kita kepada ibadah yang agung, haji dan umrah misalkan? Bagaimana keseharian tersebut bisa membawa kita untuk melaksanakan kurban dengan benar? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan yanalullahu luhumuha wala dima'uha, walakin yanalullahu taqwa minkum." Allah tidak membutuhkan daging, Allah tidak membutuhkan darah, tapi Allah membutuhkan ketakwaan di antara kalian. Tapi ketakwaan itu tidak muncul karena hati yang buruk dan hati yang hitam keras, hidayah bahkan tidak masuk pada. Seluruh amalan akan rusak karena hati tersebut. Bahkan ibadah kurban yang kita mengumpulkan uang dengan senantiasa, dengan senang hati, tidak ada terlintas sedikit pun itu untuk manusia. Tapi tatkala disebutkan, tapi tatkala terlihat oleh orang-orang, tapi tatkala terlihat zahir amalan tersebut, kita berubahnya tanpa kita sadar. Maka amalan tersebut adalah amalan yang mardud, tertolak secara agama. Bukan hanya tertolak, tapi amalan sisanya tidak akan pernah berguna di hadapan Allah. Amalan tersebut akan berubah menjadi debu yang berterbang. Amalan yang kita tabung, amalan yang kita selalu laksanakan setiap harinya, bahkan mungkin yang umur 80 tahun, 60 tahun, 50 tahun. Pak, Bu, maaf, sudah 50 tahun Anda beramal. Berapa yang didasari oleh keikhlasan? Pak, Bu, sudah 50 tahun Anda hidup bersosial. Berapa hati yang Anda sakiti karena ucapan yang buruk? Tatkala di hadapan Allah, penyesalan tidak akan pernah berguna. Dan yang paling bahagia adalah dia yang membersihkan hatinya sampai-sampai berbentuk qulub bayda mithli shafa, atau hati yang putih jernih. Karena apa? Karena dia tidak akan pernah kemasukan oleh fitnah, tidak akan pernah kembali lagi berbuat dosa. Seakan-akan ini hanya mimpi semata, hanya khayalan. Bagaimana mungkin seseorang bisa tidak melakukan dosa? Ternyata bisa, jemaah. Ternyata ada kuncinya. Ternyata ada kunci istiqomah itu. Adalah dengan apa? Ketika ditampakkan fitnah di hadapan kita menolak. Ketika ditampakkan ujian berupa kemaksiatan, syubhat, bid'ah dan sebagainya, kita tetap menapaki jalan yang lurus. Kita tetap menapaki madhab yang benar. Kita tetap menapaki jalan yang diikuti atau yang diberikan oleh Rasulullah SAW.
Inilah hati yang berupa qalbun salim. Dan inilah penerangan para ulama, bukan penerangan dari kami yang berada di hadapan kalian. Tapi ini adalah penerangan para ulama. Para ulama mengatakan lam yakun musirrun ila dzanbin aslan. Tidak akan pernah kembali terhadap dosa sedikit pun. Karena apa? Allah mewajibkan rahmat baginya. Allah mewajibkan hidayah baginya. Allah mewajibkan kasih sayang terus turun kepadanya sampai-sampai hidupnya. Tatkala ia hidup disenangi dan tatkala ia mati dinangisi. Tatkala ia hidup, orang-orang menyanjungnya, bukan karena jabatannya yang tinggi, bukan karena hartanya yang banyak, tapi harga diri keimanan yang penuh dan tidak semisal dengan kemusyrikan atau kemaksiatan. Tauhid adalah landasan itu semua. Tatkala kita ingin meraih qalbun salim, maka tauhid adalah landasannya. Belajarlah kita terhadap tauhid. Belajarlah, rasakanlah bahwasanya Allah itu muraqabah, mengawasi kita. Inilah yang mesti disampaikan pada saat ini. Fenomena pada saat ini adalah melupakan akhirat. Surga seakan-akan tidak ada. Maka tauhidnya rusak, syahadatnya rusak, masuk surga pun tidak akan. Hanya impian semata. Tidak akan pernah dia masuk surga. Dan sekalinya pun masuk surga, orang yang bertauhid ala makana minal amal akan masuk surga sesuai dengan amalan yang ia lakukan. Maka istiqomah terhadap amalan yang benar, istiqomah untuk melaksanakan kewajiban dan sunnah-sunnah yang ditunjukkan oleh Rasulullah, sampai-sampai kita disebut oleh Allah sabiqun bil khairati bi'idznillah. Orang-orang yang mutasabaqah atau orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, orang-orang yang melaksanakan sunnah dan tidak pernah meninggalkannya, orang-orang yang melaksanakan kewajiban dan tidak pernah meninggalkannya. Dialah sabiqun bil khairat. Tapi ingat, hal tersebut bukan ada pada diri kita, bukan ada pada tenaga kita, usaha kita semata, biidznillah, dengan izin Allah. Maka mintalah izin kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan istiqomah terhadap kita. Begitu mungkin yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita diberikan oleh Allah qalbun yang salim, tauhid yang lurus, tauhid yang benar, tauhid yang kuat. Semoga kita terus berada di jalan siratal mustaqim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Set,